Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Bahwa yang kita dalilkan itu terbukti semua. Kita mendalilkan 8 hal. Yang menonjol adalah soal penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Oke, satu-satu kita bedah misalnya. Soal Gibran, itu sudah ternyata dan terbukti bahwa Gibran tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon wakil presiden karena belum berusia 40 tahun ketika mendaftar. Oke, karena ada putusan Mahkamah Konstitusi 90, iya. Tetapi menurut Hakim Arif Hidayat yang ternyata dalam persidangan, putusan MK itu ada 2. Ada yang namanya self-executing dan ada yang non-self-executing. Nah, dalam konteks Gibran ini, putusan dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023. Sementara pendaftaran dibuka pada tanggal 19 Oktober 2023. Itulah sebabnya Profesor Yusril Iza Mahendra sendiri mengatakan, kalau keputusan itu dikenakan kepada saya akan mengucapkan terima kasih deh. Saya tidak akan gunakan, terima kasih. Nanti daripada memunculkan kontroversi sana sini dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu dia bilang. Sebelum dia menjadi pengacaranya. Karena dia kan berharap siapa tahu Gibran tidak dimajukan, yang dimajukan dia. Dia mengatakan bahkan itu penyelundupan hukum. Tidak ada yang namanya waktu untuk mengubah itu. Jadi Yusril pun mengakui bahwa putusan itu non self-executing dan harus diubah PKPU terlebih dahulu. Terbukti lagi, ternyata ada konspirasi dalam tanda kutip. Walaupun saya mau buang tanda kutipnya. Ada konspirasi, buang tanda kutipnya. Ada konspirasi antara KPU dan pihak paslon 02. Kenapa? KPU bukan lalai. Saya tahu nanti putusannya gini. Kelalaian seseorang ya tidak bisa ditimpahkan akibatnya kepada orang yang lain. Kan begitu? Ini bukan kelalaian, ini konspirasi. Jadi yang namanya KPU sudah tahu betul dia punya kewajiban untuk mengubah PKPU. Tetapi pada saat itu unfortunately lagi reses DPR. Karena DPR lagi reses, dia coba selundupkan itu ke Ditjen Perundang-undangan. Dia sampaikan perubahan PKPU tanpa konsultasi DPR. Untungnya Ditjen Perundang-undangan Kumhamnya agak lurus, ya, entah karena kubu yang mana ya, kita nggak tahu kan. Dia tidak mau undangkan PKPU tersebut karena belum mencapai prosedur yang benar, yaitu konsultasi DPR. Karena dia tidak bisa mengubah itu, dia keluarkan surat kepada partai politik woro-woro yang dianggap surat edaran. Padahal itu surat untuk partai politik agar ayo undang. Siapa yang mau mencalonkan diri dan lain sebagainya. Oke, itu 2. Yang ketiga, di dalam penetapan itu dia sama sekali tidak menyebut putusan MK 90 dan masih menggunakan PKPU 19 yang masih menyebut 40 tahun tanpa pengecualian. Padahal akhirnya dia ubah PKPU-nya pada tanggal 3 November di mana sudah tutup pendaftaran itu. Maka persoalannya adalah dia tetap menggunakan PKPU 19 tapi untuk jaga-jaga PKPU yang 23 kalau tidak salah dia ubah menjadi PKPU 23 tanggal 3 November. Jadi kita menganggap bahwa dari sisi pelanggaran yang sifatnya terukur, maka sudah jelas ini pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi. Pelanggaran hukumnya adalah terhadap PKPU, pelanggaran konstitusinya adalah KPU tidak independen, tidak sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil, serta KPU yang mandiri. Karena terlihat betul KPU seperti berkonspirasi untuk meloloskan Gibran, dan ketika di sidang ketua KPU mengatakan kan sudah ada izin dari presiden. Dia buang badannya dari izin presiden. Nah, saya tidak tahu staf presiden kenapa langsung cepat sekali mengeluarkan izin, padahal ada satu prosedur yang harusnya ditempuh terlebih dahulu. Itu dari sisi pelanggaran yang terukur. Jadi kalau orang Jawanya bilang ceto welo-welo. Tidak ada alasan bagi MK untuk menolak fakta ini. Termasuk tadi, kesalahan KPU tidak bisa ditimpahkan pihak lain. Karena ini bukan kesalahan. Ini adalah sebuah perencanaan yang sifatnya konspiratif.